Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, penguji UKIN PPG dalam jabatan kategori 1 periode 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Rianti Eviani, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 periode 2 tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya dengan NIM 2200103923097043 dan nomor peserta 201502955393. Saya mengajar IPA di SMPN 1 Atap Terpadu 5 Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 8 dengan materi gangguan pada sistem pernafasan manusia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Hari ini kita bisa bertemu ya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini masih pagi ya? Masih semangat? Masih, alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan memulai pembelajaran. Maka sebelum mulai, mari kita berdoa dulu. Semangat KM, dipimpin doanya ya. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Oke, coba hari ini hari Senin di awal minggu, harian harus semangat ya dalam belajar ya. Sebelum kita mulai, coba kita lihat kondisi kelasnya dulu. Sudah piket belum? Hah? Sok dirapihin biar enak belajarnya. Oke, coba sebelumnya kemudian kita absen dulu ya. Hari ini hadir semua tidak? Kita coba absen dulu. Coba Anissa Fitriani hadir. Arifal, Arjuna, Arifa, Ica, Izhar, Misbah Taufik, oke, Muhammad Asriawan, Nikita, Putri Aulia Azahra, Rafli Firmansyah, Rizky Aditya, Sri Haryani, Tania Mega, Tita. Oke, alhamdulillah hadir semua ya dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Masih ingat pertemuan sebelumnya kita bahas apa? Salah satu ciri makhluk hidup. Apa yang kita bahas? Hah? Bernafas. Kalian suka bernafas? Oh, suka. Ingat nggak kalau lagi bernafas? Itu memang terjadi setiap hari selama kita masih hidup ya. Kita nggak dipikir sama otak. Oke, saatnya kita bernafas nggak? Saat kita bicara, ibu bicara bernafas, kalian juga bernafas ya. Coba, ada yang masih ingat nggak organ pernafasan? Urutan saluran pernafasan pada manusia. Cung. Oke, sok Rafli, apa aja? Oke, tepuk tangan. Bagus. Masih hafal materi sebelumnya ya. Jadi ya, urutannya dari mulai hidung sampai ke dalam paru-paru atau organ yang namanya alveolus. Sekarang pertanyaan kedua, masih ingat nggak? Kemarin kita bahas tentang mekanisme pernafasan. Ada berapa mekanisme pernafasan? Dua. Apa aja? Coba sebutin. Siapa yang mau nyebutin? Oke, Ca. Pernapasan dada sama perut. Pernafasan dada sama pernafasan perut. Good job. Tepuk tangan lagi. Oke. Ini kalau sebelumnya kita bahas tentang organ pernafasannya, kemudian ada mekanisme pernafasannya. Nah, kalian masih ingat ya bahasannya ya. Nah, sekarang Ibu pengen tahu, kira-kira kalian tahu nggak sih
organ pernafasan kalian sehat atau tidak, terutama misalnya pada bagian paru-paru. Tahu nggak? Kira-kira sehat atau enggaknya? Tahu? Coba, emang pernah diperiksa? Pernah periksa keadaan paru-paru? Nah, kita periksa sekarang dengan metode yang cukup sederhana, yaitu dengan cara menarik nafas, menahannya dalam beberapa detik, baru kita keluarkan. Nanti kita lihat sejauh mana kalian bisa menahan nafas. Semakin lama durasi kalian bisa menahan nafas, artinya kondisi paru-paru kalian dalam keadaan sehat. Tapi kalau misalnya kalian nggak terlalu kuat nih nahan nafasnya, mungkin memang ada sedikit gangguan atau mungkin karena hal-hal lain penyebab yang lain ya. Coba kita ini ya, kita cek, ikutin video di sini. Oke, 3, 2, 1. Tarik nafas. Tahan, lihat kalian masuk ke level 1, level 2, atau level 3. Nah, hembuskan. Coba ibu tanya, itu ada 3 level ya. Coba, apakah semuanya masuk ke level 1, atau masuk ke level 2, atau masuk ke level 3? Coba. Ada yang masuk ke level 1? Wah, gak ada. Kedua? Kalian 2? 1, 2, 3. Laki-laki semua nih ya. 2 nih. Normal sih sebenarnya, normal, tapi kan berarti masih ada ini nih level paru-paru yang lebih kuat, level 3. Berarti semuanya level 3 sisanya? Level 3? Oh, alhamdulillah, berarti bisa disimpulkan bahwa kondisi paru-paru kalian dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Lanjut. Sekarang nah, ini adalah hal-hal yang akan kita pelajari hari ini. Jadi setelah minggu kemarin kan ibu bilang tadi udah kita bahas tentang organnya, terus kemudian minggu pertemuan sebelumnya juga kita bahas tentang mekanisme pernapasannya. Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, melalui kegiatan penyelidikan dan kolaborasi, peserta didik dapat menganalisa 3 macam gangguan pernapasan sebagai dampak dari pencemaran udara terhadap kesehatan pernapasan manusia. Yang kedua, kemudian melalui kegiatan eksperimen dan kolaborasi, siswa dapat menganalisis 3 macam upaya untuk mencegah dampak dari pencemaran udara. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan kolaborasi, peserta didik dapat membuat 1 poster tentang upaya menjaga kesehatan pernapasan. Lalu yang terakhir adalah melalui kegiatan kolaborasi, peserta didik dapat menyajikan 1 karya poster tentang upaya mencegah gangguan dari sistem pernafasan. Jadi ini yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, ini adalah garis besar kegiatan pembelajaran. Jadi hari ini mungkin kita akan berbeda dengan kegiatan sebelumnya ya. Hari ini kalian akan melakukan kerja secara kolaborasi. Apa itu kolaborasi? Artinya kalian berkolaborasi dengan teman-teman kalian secara berkelompok atas masalah yang tadi kita bahas, yang akan nanti kita bahas ya. Nah, hal-hal ini nanti kita akan bagi kelompoknya secara kelompok 3 ya. Kelas ini bagi 3 ya? Ya, berarti 1 kelompoknya berapa orang? 5. Ya, nanti kita kelompoknya bagi 3 dengan 5 orang. Nanti ada 3 penilaian yang akan ibu sampaikan. Ya, yang akan ibu lihat dari pertemuan kali ini ada 3 penilaian. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan, yang kedua adalah penilaian keterampilan, dan terakhir adalah penilaian sikap. Kira-kira apa? Kalau pengetahuan berarti apa yang dinilai kira-kira? Apa? Kalian ngerjain tes. Nanti ada pre-test, ada post-test. Ya, itu pengetahuan. Kalau penilaian keterampilan apa? Keterampilan. Kira-kira apa keterampilan? Nanti kalian ada presentasi.
Nah, nanti ke depan kalian presentasi gimana cara kalian mempresentasikan hasil kalian. Itu adalah keterampilan. Dan terakhir adalah sikap. Sejauh mana kalian dalam KBM ini? Apakah banyak bercanda? Apakah fokus? Apakah bisa diajak kerjasama? Jadi 3 penilaian itu ya di hari ini ya. Oke? Oke. Yuk lanjut. Nah, sekarang kita pretest dulu ya. Bawa handphone kan ya? Sok dikeluarkan handphonenya. Silahkan kalian lihat WA grupnya. Ada WA grup di sana, ada link, ibu udah posting di situ untuk pretestnya. Boleh, sok, ya, sok, ibu kasih waktu kerjain ya. Silahkan. Tulisin namanya di situ, kelasnya di situ. Kalau ada kesulitan akses boleh bilang sama ibu. Sudah? Kalau sudah langsung kirim saja. Sok desain aja. Ya. Nah ini, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ada 3 gambar yang ibu tampilkan. Kira-kira ada yang merasa familiar sama gambar di atas? Hah? Pernah lihat belum? Pernah ya? Oke, nanti ibu tanya. Sekarang ibu punya lagi video lagi. Yes. Terlihat ya? Ada yang terjadi di sebelah sana. Oke, coba setelah kalian lihat kira-kira dari foto dan video barusan apa yang kalian pikirkan? Apa itu? Foto apa? Hah? Mengenai apa? Pencemaran? Tahu dari mana itu pencemaran udara? Dari mana? Dari foto? Dari video? Dari video. Keluar apa? Asap, pencemaran udara. Apalagi? Polusi dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Oh, karena ada pencemaran udara sehingga ada polusi ya. Polusinya bisa menyebabkan apa? Gangguan pernafasan. Oke. Ada gangguan pernafasan katanya. Ya, masih ingat kan itu kan sebenarnya foto-foto di situ kan sebenarnya berasal dari lingkungan kita kan, di sekitaran rumah ya. Jaraknya dekat sama sekolah, ternyata mengeluarkan asap yang berpotensi menyebabkan pencemaran udara katanya. Polusinya juga bisa menyebabkan gangguan. Betul? Nah, kira-kira berarti apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tersebut? Atau bagaimana solusinya? Coba, apa? Hindari? Dari polusi, dihindari katanya polusinya. Coba ada lagi solusi yang lain? Pergi jauh dari asap katanya. Coba hindari dari apa tadi? Polusi, hindari asap. Kira-kira memungkinkan nggak? Coba, berarti kita harus pergi atau dari sini? Karena kan kita pasti karena asapnya dekat rumah, dekat yang relatif jaraknya dekat. Berarti kalau gitu kita harus pindah. Atau di rumah aja? Ada solusi lain nggak kira-kira? Pakai masker. Jadi kemana mau pakai masker? Coba. Pernah kalian melakukan itu? Pernah. Masker apa? Kan ada berapa tipe masker? Ada 2 ya masker ya. Ada apa aja?
kain sama yang medis ya. Pernah keluar rumah pakai masker? Pernah. Coba karena kita sudah menentukan solusinya, katanya Bu coba pakai masker gitu ya. Oke, berarti kegiatan kali ini kita akan menyelidiki sejauh mana efektivitas masker mencegah dari gangguan sistem pernapasan. Oke, jadi hari ini kita akan melakukan penyelidikan. Berarti penyelidikannya akan dilakukan secara berkelompok. Masih ingat kelompoknya? Oke, silakan duduk berkelompok. Sok, silakan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 boleh. Yuk. Sudah duduk berkelompok? Sudah. Kelompok satunya mana kelompok 1? Oke, ini kelompok 1, kelompok 2. Oke, kelompok 3. Oke, berarti hari ini kita akan melakukan kegiatan penyelidikan secara kelompok ya. Seperti yang kemarin Ibu minta kalian untuk membawa alat dan bahannya, sudah dibawa semuanya? Sudah, ada di mana? Oh, udah di belakang. Oke, nanti kalian alat dan bahannya dibawa. Nanti Ibu akan membagikan kalian LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik, di mana kalian nanti isi LKPD-nya. Di situ ada langkahnya juga, ada hal-hal apa yang harus kalian lakukan. Nanti kemudian kalian berkolaborasi. Kalau ada hal-hal yang tidak mengerti, boleh silahkan tanya Ibu, oke? Sok, silahkan ambil. Kelompok 1, ini LKPD-nya. Kelompok 2. Kelompok 3. Sok, diambil kelompok 3, nggak ada yang ngambil alat dan bahan? Sok dibawa lagi. Dibantu boleh sama temennya, satu kelompoknya boleh. Oh, coba Ibu lihat. Lengkap semuanya. Dan ini kan ada karet. Karet. Ini. Kemarin kan diakalannya pakai tali masker dibukaan, copotan. Sok, yuk. Langkah-langkahnya ada di LKPD-nya, sok dipelajari. Ya nanti kan itu dibagi-bagi. Iya lah, dibagi-bagi. Kan adanya cuma segitu kan. Kemarin kalian katanya laporan kalau nyari jangkriknya susah. Ya, jadi sok bareng-bareng aja. Itu temannya udah ambil.
jawabannya? Sudah, oke. Sekarang saatnya presentasi. Jadi kalian harus mempresentasikan hasil kerja kolaboratif yang tadi kalian lakukan ya. Kita mulai dari kelompok 1. Boleh dibawa silakan itunya. Hasil penyelidikannya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan pengamatan kami dari menit ke Oh, silakan. Yang pertama yang di luar dulu yang tanpa masker boleh. Tunjukin sama Izar. So, ke depan, tunjukin. Ya, sok silakan ceritakan. Jangkrik yang menit pertama masih aktif, menit kedua aktif, menit ketiga kejang-kejang, menit ke-10 dia mati. Jangkrik yang ditutup, keseluruhan yang semua ditutup, menit Tutup apa? ke-1 Ditutup yang apa? semua ditutup Bu. Ditutup apa? Masker kain. Oke, yuk masker kain maju. Menit pertama masih Silakan. aktif, Tunggu sebentar. Lihat dulu temennya. Oke, silahkan tunjukkan. menit kedua kurang aktif, menit ke-6 lemas, menit ke-10 masih lemas. Oke, Masker silakan. yang medis, menit pertama masih aktif, menit kedua terdiam, menit ke-6 masih sehat, menit ke-10 masih aktif. Oke, berarti konsisten katanya kalau di KI, kalau di medis itu masih konsisten ya. Gak terjadi perubahan yang terlalu signifikan dari yang aktif banget di awal sampai terakhir juga masih hidup ya, masih bisa berjalan. Tapi kalau yang tadi kain itu apa yang terjadi? Lemas. Ya, terlihat lemas. Jadi kalau semakin lama durasi kalian pengamatan bisa saja yang di kain juga jadi mati. Ya, betul? Sok. Dah, silakan tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, silakan dua, kelompok 2, silakan. Tidak usah dibawa, nggak apa-apa. Kalian hasil itunya aja. Mana kak itunya? Sok, siapa yang mau menyampaikan? Sama pertanyaan. Iya. Ini yang kamu menyampaikan. Oke. Sok, silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan. Silahkan dibuka. Di dia mana? Ada barang tuh. Asal mau kemana sih? Oke, lihat ke sini. Yuk. Dikit lagi. Oke, silakan kelompok 2. Satu, bandingkan apa yang terjadi pada jangkrik yang ditutupi masker kain, masker medis, dan yang tidak ditutupi. Pada bagian mana dan ke menit berapa perbedaan reaksi itu terlihat. Jangkrik yang ditutupi masker medis masih sehat, sedangkan yang ditutupi masker kain sudah merasa lemas, dan yang di luar sudah pada mati. Nomor 2, bagaimana perbedaan reaksi yang terlihat dari jangkrik tersebut di akhir pengamatan. Jangkrik yang ditutupi oleh masker medis lebih bisa bertahan hidup dibandingkan jangkrik yang tidak ditutupi masker. Menurut analisis kalian, bagaimana kalau keadaan itu terjadi pada manusia? Jika lingkungan tercemar polusi udara, maka manusia bisa terkena gangguan pernapasan sehingga disarankan memakai masker saat beraktivitas. Sekian Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Yo, silahkan. Lanjut. Kelompok 3. Silakan. Kalian berdasarkan hasil kajian literatur ya. Posternya sudah dikirim ya? Ya, sok silakan. Nanti Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kajian literatur. Penyakit yang akan ditimbulkan akibat pencemaran udara yang merusak organ pernapasan adalah asma, paru-paru, serangan jantung. Selain asap pabrik, ada juga asap kendaraan, debu, pengolahan limbah yang menyebabkan gangguan sistem pernapasan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu sebentar. Oke. Ya, kelompok ini juga kita melihat hasil itunya ya.
hasil posternya. Tadi kan kalian sudah mengirimkan masing-masing poster ya. Nah, yang ini sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan memperlihatkan posternya. Ini yang kelompok 3. Oke, ini posternya ya, yang sudah kalian buat dari Canva ya. Tadi pakai aplikasi Canva ya. Ya, di sini sebutin kalau hai, namaku katanya Paru-Paru. Betul? Aku diserang bahaya polusi udara dan membutuhkan bantuanmu. Ya, poster-poster ini bisa kalian buat, lalu kalian sebarkan di lingkungan sekitar. Kenapa? Biar nanti para tetangga kalian, keluarga kalian lebih aware lagi sama kesehatan. Karena mau tidak mau kan kita hidup di dekat dengan lingkungan yang pabrik yang notabene atau dia menghasilkan asap berupa polusi ya. Nah, ketika kalian membuat poster ini, boleh kalian tempel tuh misalnya di balai RW, pos ronda, sehingga orang-orang aware, oh ada ini nih, ada asap rokok, terus kemudian nanti ada yang tadi buat tentang maskernya. Jadi semakin tahu orang, oh bahwa kita harus pakai masker, sehingga gangguannya bisa semakin diminimalisir. Oke? Good job buat kelompok 3, maskernya, posternya bagus. Silahkan duduk. Sekarang selesai untuk melakukan penyelidikan. Kalian dari hasil penyelidikannya kan sudah tahu nih materi-materinya, terus kemudian oh hal-hal apa aja yang kalian amati. Sekarang kita sebelum melakukan refleksi, kita tarik dulu kesimpulan. Sebenarnya pembelajaran hari ini tuh tentang apa ya? Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini apa? Ada yang mau menyimpulkan? Oke, silakan, Adit. Yang pertama, polusi udara yang menyebabkan gangguan pernapasan seperti asma, pneumonia, kanker paru-paru. Polusi udara berasal dari asap kendaraan, sampah yang dibakar. Solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegahnya menggunakan masker medis, karena terbukti masker medis lebih efektif daripada masker kain. Oke, good job ya Adit ya. Jadi itu kesimpulan hari ini. Ada beberapa tadi kan tujuannya itu kita tahu macam-macam gangguannya apa, terus polusi itu apa aja dan cara mencegahnya. Hari ini berdasarkan kegiatan penyelidikan yang terjadi, ternyata efektif mana untuk mencegah gangguan itu pakai apa? Pakai masker medis daripada masker kain, apalagi kalau tidak menggunakan masker ya. Ternyata polusi itu tidak semata-mata hanya dari pabrik kan, tapi ternyata dari kendaraan bermotor. Ya kan, lihat ada banyak kendaraan motor, mobil, knalpotnya kadang-kadang asapnya warna apa? Hitam ya. Itu pasti polusinya paling banyak karena berasal dari pembakaran yang kurang sempurna. Atau misal siapa yang masih sampahnya dibakar. Makanya kenapa ada namanya pilah-pilah sampah. Mana sampah yang bisa didaur ulang, mana sampah-sampah kayak daun, kayak sampah daunan itu bisa jadiin pupuk kan. Kita kemarin belajar ya tentang pupuk ya. Nah, jadi mulai nanti dari lingkungan sekitar, kalau sekiranya sampah-sampahnya bisa dijadiin pupuk, dipilah-pilah sampahnya. Itu juga sama, bisa mengatasi polusi udara yang semakin banyak, sehingga nanti organ pernapasan kita juga sehat terus ya. Oke? Nah, sekarang kita melakukan kegiatan namanya refleksi. Kita evaluasi ini, kira-kira hari ini kegiatannya gimana? Hah? Menyenangkan, terus lancar, seru, ada hambatan nggak? Ada kesulitan nggak? Nggak. Alat-alat dan bahan yang kalian cari itu susah nggak? Nggak kan? Ada di sekitar kalian ya. Jadi apakah kegiatan semacam ini perlu dilakukan kembali? Hah? Perlu apa enggak? Lebih biasa yang biasa atau lebih ke penyelidikan? Penyelidikan kan? Lebih seru yang sekarang kan? Betul nggak? Oke, good job. Tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang lanjut ke post test. Silakan handphonenya dibuka. Dilihat linknya udah ibu kirim di WA group. Ada link kedua, itu adalah link post test. Silahkan diklik dan dikerjakan. Oke, sudah ya?
Oke, sekarang setelah melakukan kejadian post-test, Ibu akan menyampaikan hasil penilaian pembelajaran. Tadi kan katanya penilaian itu ada 3 ya, pengetahuan, keterampilan, sama sikap. Yang pertama, Ibu akan mengumumkan kelompok terbaik. Kelompok terbaik ini Ibu lihat dari seberapa kompaknya kerjasama kalian, kemudian hasil mengerjakan LKPD. Kelompok terbaik adalah kelompok 3. Tepuk tangan. Nah, hasil post-testnya juga Ibu sudah lihat. Hasil post-test dengan nilai terbaik jatuh kepada, betul semua nih jawabannya, Miska. Pertahankan terus ya Miska ya, hari ini nilainya sudah meningkat. Kelompoknya juga pertahankan terus, karena nanti ke depannya kita pasti akan selalu melakukan pembelajaran secara kolaborasi. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak, oke. Silakan dirapikan bukunya. Silakan di situ aja duduknya. Sok, silakan. Kalau sudah beres, silakan KM-nya pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatannya, langsung pulang, jangan nongkrong dulu ya. Sampai bertemu besok.